Anda sedang mendengarkan Warta Berita KBS World Radio. Ekspor Korea Selatan turun hampir 13% pada pertengahan Juli 2020 dibandingkan setahun sebelumnya di tengah kemerosotan ekonomi akibat pandemi COVID-19. Menurut data dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Korea Selatan pada hari Selasa, ekspor Korea Selatan mencapai 24,6 miliar dolar Amerika pada periode tanggal 1 hingga 20 Juli, turun 12,8% dibandingkan setahun sebelumnya. Dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, hari kerja lebih sedikit satu hari. Berdasarkan penurunan hari kerja tersebut, ekspor rata-rata harian selama periode tersebut turun 7,1%. Korea Selatan mencatat penurunan dalam sebagian besar produk ekspor utama, karena pengiriman produk minyak bumi anjlok 41,6%, sementara otomotif dan semikonduktor masing-masing turun 14% dan 1,7%. Ekspor ke China dan Amerika Serikat masing-masing turun 8% dan 2%, sementara ekspor ke Timur Tengah dan Jepang turun masing-masing 40% dan hampir 22%. Anda sedang mendengarkan Warta Berita KBS World Radio. Ekspor Korea Selatan turun hampir 13% pada pertengahan Juli 2020 dibandingkan setahun sebelumnya di tengah kemerosotan ekonomi akibat pandemi COVID-19. Menurut data dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Korea Selatan pada hari Selasa, ekspor Korea Selatan mencapai 24,6 miliar dolar Amerika pada periode tanggal 1 hingga 20 Juli, turun 12,8% dibandingkan setahun sebelumnya. Dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, hari kerja lebih sedikit satu hari. Berdasarkan penurunan hari kerja tersebut, ekspor rata-rata harian selama periode tersebut turun 7,1%. Korea Selatan mencatat penurunan dalam sebagian besar produk ekspor utama, karena pengiriman produk minyak bumi anjlok 41,6%, sementara otomotif dan semikonduktor masing-masing turun 14% dan 1,7%. Ekspor ke China dan Amerika Serikat masing-masing turun 8% dan 2%, sementara ekspor ke Timur Tengah dan Jepang turun masing-masing 40% dan hampir 22%. Di zaman yang sudah serba chattingan ini, apa di antara pendengar masih ada yang suka berkirim surat? Pasti jarang sekali ya. Mungkin karena semua sudah serba digital dan kegiatan surat menyurat pasti sudah mulai dilupakan. Tapi pendengar, di Korea masih ada loh beberapa orang yang suka berkirim surat. Sayangnya untuk tahun ini, permintaan pengiriman surat mengalami penurunan signifikan dibanding tahun-tahun sebelumnya akibat pandemi COVID-19. Kantor Pos Pusat Korea mencatat penurunan pengiriman pos untuk semester pertama tahun ini turun 8,9% dibanding periode yang sama tahun lalu. Ini adalah penurunan terbesar loh sejak tahun 2011. Penurunan ini juga dipengaruhi oleh perkembangan zaman yang makin canggih. Dengan makin canggihnya teknologi yang ada, masyarakat pun mulai beralih untuk berkabar lewat digital. Sehingga tercatat sudah 9 tahun terakhir, pengiriman surat di Korea sudah makin menurun. Di zaman yang sudah serba chattingan ini, apa di antara pendengar masih ada yang suka berkirim surat? Pasti jarang sekali ya. Mungkin karena semua sudah serba digital dan kegiatan surat menyurat pasti sudah mulai dilupakan. Tapi pendengar, di Korea masih ada loh beberapa orang yang suka berkirim surat. Sayangnya untuk tahun ini, permintaan pengiriman surat mengalami penurunan signifikan dibanding tahun-tahun sebelumnya akibat pandemi COVID-19. Kantor Pos Pusat Korea mencatat penurunan pengiriman pos untuk semester pertama tahun ini turun 8,9% dibanding periode yang sama tahun lalu. Ini adalah penurunan terbesar loh sejak tahun 2011. Penurunan ini juga dipengaruhi oleh perkembangan zaman yang makin canggih. Dengan makin canggihnya teknologi yang ada, masyarakat pun mulai beralih untuk berkabar lewat digital. Sehingga tercatat sudah 9 tahun terakhir, pengiriman surat di Korea sudah makin menurun.